hidupku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Halo para penonton, kembali lagi di acara Kuya. Semata. Iya, Pak Gani. Ya Mario, Ketemu lagi ya kita. ketemu lagi. Oh, salah ya. Biasanya kan Pak Iya, ini kenapa jadi Mario? Oh, baru pertama kali ya Pak Gani kita ketemu. Iya. Iya, ya Pak, saya mau gantiin Pak Iya ini. Mau Pak ganti- Iyanya lagi mudik. Oh iya, libur Iya, lebaran. Libur ya. lebaran, Pak Gani. Oke, jadi ini sekalian belajar juga. Iya, saya mau belajar sama Pak Gani nih. Wede, saya kan guru memang ya. Iya. Mau belajar apa? Mau belajar percaya diri kan Pak Gani nih. Oke ya, boleh deh ya. Jadi di talenta boleh ya, Boleh. belajar Ya. nge-MC belajar ya nge-MC. supaya percaya diri. Wah ini bagus ini ya di talenta. Iya. Kebetulan ini ada telur-telur ini banyak nih. Dari tadi saya main telur ini nih. Awas pecah, Pak. Enggak, plastik ya, plastik. Ya hati-hati, Pak. Oh iya iya. Iya. Jadi ada apa ini? Kok pakai telur ini? Oh, kita mau, Dekornya. mau kita goreng kayaknya, Pak. Sebanyak ini digoreng. Iya. Buat apa Mario? Pak Gani ini kan butuh banyak toh. Waduh, enggak ya. Masa saya makan telur juga paling cuma satu, Mario. Ngapain sebanyak Ya ini? kebanyakan ya. Suasananya apa ini? Kok harus pakai telur ini, Mario? Kayaknya kita mau ngerayain sesuatu nih, Pak Gani. Merayakan sesuatu. Lebaran? Ah, sebelum itu Pak Gani ada lagi. Sebelumnya. Sebelum lebaran. Oh, Paskah. Iya, bener, Paskah. Oh, iya bener, telur Paskah. Telur. Iya. Iya, Nah, Pak ini Gani. saya kalau telur Paskah ini inget zaman dulu, Mario. Kenapa tuh, Pak? Dulu mah saya teh suka ngehias telur Paskah. Wah. Pak Gani bisa ngiasnya? Oh, gampang ngehias telur mah. Tinggal digambar-gambar, nanti dikasih kertas warna gitu. Ya emang gampang sih, Pak. Tinggal dicelupin aja ya ke cat. Itu bukan ngehias, itu mah cuma dicat Celupin. doang ya. Oh. Bukan ngehias, itu mah ngewarnain telur itu mah. Itu asal-asalan ya, Pak. Salah. Ada yang gampang ngehiasnya loh, Mario. Diapain, Pak? Dicap. Wah, itu mah buat dijual, Pak Gani. Telur Telur asin. Iya ya, bukan ya ternyata ya. Beda lagi, Pak. Beda lagi, iya. Sama satu lagi kalau telur Apa tuh, Pak? Paskah. Saya dulu suka nyari telur Paskah. Oh, jadi telurnya ada yang nyumputin gitu Ada ya, yang Pak? nyumputin. Oh, Pak Gani nyari? Nyari, Oh. tapi nggak saya doang. Oh, Banyakan bareng-bareng. teman-teman Iya. sekolah minggu nyari telur Paskah. Gitu. Zaman Mario Masih ada, Pak, sekarang juga. masih ada sekarang Iya. juga. Kirain sudah beda. Iya, saya keinget tuh waktu saya masih kecil, Pak Gani. Mm-mm. Ya saya suka nyari-nyari sampai ke
waktu itu saya manjat-manjat pohon Pak Gani. Oh iya? Iya. Waduh, itu kok tega ada yang nyumputin di atas pohon itu ya? Ya saya akhir-akhirnya nggak nemu Pak Gani. Jadi Oh. metik buah. Ini kayaknya Mario nyari telur Paskah tapi waktu Pentakosta kayaknya nggak akan nemu Mario ya. Iya. Beda perayaan ya. Iya saya salah hari kayaknya Pak Gani. Salah hari ya. Oke Mario. Masih kecil soalnya. Ini selain telur kira-kira apa lagi nih yang Oh iya, saya mau nanya ke Pak Gani nih soalnya. Oh, mau nanya apa? Mau nanya nih. Pak Gani kan guru ini ya. Oke. Pasti bisa jawab lah ya. Waduh, boleh sok nanya apa dulu tapi. Ya kalau kita biasa ngerayain Paskah nih Pak Gani, kan selain telur tuh ada kelinci ya Pak Gani? Ada kelinci Paskah. Oh iya, kelinci Paskah. Nah, ya saya mau nanya itu Pak Gani, apa hubungannya itu? Kelinci Paskah sama telur ini sama Paskah ini. Kelincinya bertelur. Wah, kelinci kan ya telur Pak Gani. Emang nggak bertelur kelinci? Enggak. Oh, enggak ya. Guru IPS kayaknya. Jadi nggak tahu. Tapi enggak lah, ya memang kelinci nggak bertelur. Tapi apa ya? Saya juga memang pernah dengar sih di film gitu ya, di acara TV kelinci Paskah gitu. Tapi saya juga kayaknya belum tahu itu apa. Pak Gani juga bingung ternyata ya. Iya. Wah. Daripada kita bingung, yang di rumah juga bingung kan. Mending kita datengin aja seseorang nih Pak Gani. Yang Tanya udah ahli. dulu. Tanya dulu apa Gani? Tanya dulu temanya apa. Oh, tema kita ya Pak Gani hari ini ya. Iya. Setiap Semarang kan pasti ada temanya. Betul. Temanya apa nih Pak Gani? Temanya adalah Paskah Ceria. Iya. Nah, di Iya. di tema Paskah Ceria ini kita akan kedatangan bintang tamu. Bintang tamu yang spesial nih Pak Gani. Betul, yang sangat menguasai Dan Paskah berkompeten ya. perpaskahan ini. Emang udah ahlinya lah. Ahlinya, wah ahlinya ahli. Bukan Pak Gundul, bukan ya. Ini ahlinya ahli ini. Jadi, mari kita undang saja. Ya, ayo Pak Gani. Oke. Kita undang. Kita undang. Mari kita undang bersama Ayo kita undang Romo. Romo Wahyu. Silakan Romo Wahyu. Ayo, silakan Romo Wahyu masuk. Halo. Halo, Romo Romo. Mario. Halo. Ya. Silakan duduk Ya, Romo. terima kasih, Silakan. terima kasih. Ya, silakan duduk Romo. Wah, enak tempat duduknya ini. Ah iya. Aduh. Ini khusus ini buat Khusus Romo. ini ya? Iya. Ini Enak kita ini. baru beli Romo. Oh, baru beli ya? Khusus. Wah, Romo Wahyu mau datang. Wah, Ini asik kita ini. beli. Enak ini. Waduh, Kita bisa. buru-buru beli ya Pak Gani. Buru-buru beli, mendadak ini. Romo, kita tetap menjalankan protokol kesehatan ya Romo. Oke, Kita pakai masker. Pakai Siap. masker Oke. untuk jaga jarak. Jaga jarak ya. Jangan dekat-dekat ya, Mario. Iya, siapa? Jauh-jauh. Wah, saya diusir. Buka sekali biar kelihatan rumahnya. Oh. Oh, gitu. Oh, dibuka. Halo. Oke, yang di rumah itu ya. Jadi wajah Romo Wahyu seperti Iya. itu. Diingat-ingat. Barangkali saking lamanya nggak ke gereja ya Romo ya. Iya, lupa. Lupa Lupa wajahnya. romonya. Iya. Nanti ketuker ya. Oke, jadi gimana kabarnya Romo? Baik, Pak Gani, puji Tuhan, sehat-sehat Mario. Puji Tuhan. Ya, Iya, semoga sehat. Mario, Pak Gani juga sehat-sehat Iya. ya. Iya. Selamat Paskah untuk kita semua. iya, selamat Ya, Paskah. selamat Paskah Romo, Paskah. selamat Ya. Paskah. Jadi terima kasih mau datang. Sama-sama. Iya. Oke. Kebetulan ini Mario tadi mau apa ya? Bukan mau bertanya-tanya. Iya, wah. Ya, saya thanks, Pak Mario. saya bingung ini. Pak Oh, Gani jangan juga bingung nggak Mario, tahu. jangan bingung. Jadi Silakan, begini silakan. Romo, ya soalnya kan kita kan lagi Paskah nih ya Romo. Ya. Nah pasti kalau Paskah itu biasa ada telur sama kelinci. Oh iya, betul. Nah saya mau Ya. nanya hubungannya telur kelinci ini sama Paskah ini apa Romo? Oh iya. Bukan kelinci betelor tidak ya? Bukan. Oh iya. Ya, telur dan kelinci memang yang paling umum atau familiar ya, paling dikenal oleh kita semua itu adalah telur. Ya, telur. Dan memang kemudian juga muncul simbol-simbol yaitu kelinci. Sebenarnya dua benda ini atau satu kelinci dan telur ini adalah simbol ya, simbol dari sebuah kehidupan ya. Telur itu juga sebuah kehidupan ya. Kita bisa lihat bahwa telur itu adalah nanti pecah, menetas ya, dan kemudian muncul entah itu anak ayam ya atau anak bebek ya. Itu adalah sebuah kehidupan. Sama itu sebenarnya sebagai gambaran ketika Yesus itu mengalami kebangkitan ya. Dia wafat ya, dari sengsara, wafat dan dimakamkan dan dia bangkit ya. Nah, itu menjadi sebuah simbol kebangkitan. Nah, telur itu kemudian muncul sebuah kebangkitan atau hidup yang baru. Kebangkitan Yesus itu adalah hidup yang baru. Nah, kalau kelinci itu berkembang juga tradisi
Itu ada cerita misalnya begini, kelinci itu membawa keranjang kecil yang isinya telur, permen, dan beberapa makanan. Dan kelinci itu berkeliling ke rumah-rumah dan keranjang itu akan ditinggalkan di rumah-rumah di mana rumah itu ada anak ya, dan anak yang diberi keranjang itu adalah anak yang baik. Mirip-mirip Sinterklas. Betul, itulah gambaran yang seringkali dikatakan kelinci itu sama dengan Sinterklas. Ternyata telur itu awalnya simbol ya. Ya, Gitu ya, simbol. Tentang kebangkitan Yesus gitu ya. Oke, wah ini jadi lebih menarik ini. Iya. Jadi tahu ini ternyata telurnya bukan kelinci bertelur, bukan. Ayo, ya, nggak ada yang Salah itu, Pak. Kelinci betul atau beranak ya? Kelinci mah beranak. Oh, Pak. beranak ya. Oke. Nah, ini berikutnya ini pertanyaannya akan lebih serius nih. Oh serius ya? Iya. Oh, jadi harus duduknya juga harus agak serius ya? Serius. Boleh Mario mau bertanya dulu? Paganin dulu deh. Oke. Mengenai Paskah nih ya, Paskah, Romo, ya. Kita iya. sekarang ke Paskahnya nih Romo. Paskah itu bukan identik ya. Paskah itu tentang kisah sengsara dan wafat dari Tuhan Yesus gitu ya. Yang jadi pertanyaan, apakah benar Yesus itu sengsara kemudian mati, disalibkan, sementara kita masih sering mendengar ada beberapa kitab yang menyatakan bahwa enggak, Yesus itu digantikan. Oh digantikan. Ya, ada yang menyerupai. Nah, ini bagaimana kita bisa mengetahui kebenaran bahwa Yesus itu benar sengsara kemudian mati dalam kisah Paskah ini. Iya, iya. Boleh Romo. Oke, wah ini pertanyaan bagus nih dan berat juga ya. Iya, pasti. Ya, memang ada beberapa argumen atau juga pendapat yang menurut saya juga salah karena tidak tahu ya bahwa itu ada pemain pengganti seperti main film aja gitu ya, pemain pengganti. Tidak, tetapi memang benar Yesus adalah ya sang juru selamat yang mengalami sengsara, wafat dan kebangkitan. Dan itu sangat jelas sekali karena konteksnya itu adalah karya keselamatan Allah. Bisa dilihat dari Perjanjian Lama, itu banyak sekali ya. Perjanjian Lama bagaimana Allah menyelamatkan. Karena apa? Manusia udah jatuh dalam dosa dalam kitab Kejadian yaitu Adam dan Hawa. Kemudian ada tokoh-tokoh besar kan, ada Abraham, ada Musa, ada Daud, dan itu menjadi sebuah perjalanan sejarah manusia yang diselamatkan oleh Allah. Nah, kemudian masuk dalam perjanjian baru kita tahu kelahiran Yesus kan. Ketika Yesus lahir ya, dan kelahiran Yesus itu sangat khusus, diberi nama Yesus karena dikatakan dia akan menjadi penyelamat bagi manusia. Nah, jadi memang dari kitab suci sangat jelas bahwa Yesus sudah ya menjadi rencana Allah dalam keselamatan manusia, anak Allah yang kemudian mau bersama dengan manusia dan supaya manusia itu selamat. Dan bukti-buktinya jelas dalam kitab suci ya, dalam Perjanjian Lama, di dalam Perjanjian Baru sangat jelas bahwa Yesus itu wafat ya, sengsara dan bangkit. Itu. Wah, ini oke ya. Jadi penggenapan ya dari Ya. janji-janji Tuhan pada Perjanjian Lama, Betul, yang betul. kemudian digenapilah di Perjanjian Baru dengan wafatnya Tuhan Yesus. Betul. Ya. Mario. Sekarang giliran saya, Pak. Boleh, silakan bertanya. Oke, Pak Gani. Oke, Romo. Ya. Jadi saya mau nanya nih, Romo. Tentang sebagai umat Kristiani nih ya. Iya. Kan saya percaya kalau Yesus itu adalah tokoh penebus. Ha-ha. Ya, jadi Yesus itu menebus di kayu salib dengan mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Ya, jadi pertanyaan dari saya nih, Romo. Kenapa sih harus Yesus gitu, Romo? Bukan orang lain aja gitu. Misal Pak Gani gitu. Oh kan ya. Wah. Pak Gani yang gantiin Yesus. Nah, Ya. ya, jadi kenapa harus Yesus gitu, Romo? Ya. Ya kembali lagi karena kalau kemudian pertanyaannya kenapa Yesus, memang kita juga secara secara pikiran dan hati juga tidak tahu mengapa itu terjadi, tapi memang itu adalah bagaimana rencana Allah, dan juga rencana Allah itulah yang kadang menjadi misteri, tapi yang menjadi misteri itu sungguh menjadi nyata ketika dinyatakan di dalam kisah kelahiran Yesus. Dan memang dikatakan toh ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria ya, kemudian malaikat itu mengatakan anak ini harus diberi nama Yesus, karena Yesus itu ya artinya adalah penyelamat
ya kan, penyelamat manusia, atau dalam tertentu kan Immanuel, Tuhan beserta kita. Kalau Pak Gani nggak tahu artinya apa Pak Gani? Nah, Pak Gani apa Pak? Pak Apa Gani, coba? ya itu Wah, saya harus nanya orang tua. ya dari arti itu sih, karena Allah ingin mendekati manusia, ya Allah ingin bersama dengan manusia, maka Yesus yang tadi artinya Allah beserta kita atau Allah bersama dengan kita ingin mendekati manusia supaya manusia yang penuh dengan dosa itu bisa bangkit dan bisa hidup dengan baik. Oh, jadi begitu Pak Gani. Emang sudah rencana dari Tuhan. Oh, betul. Iya. Pak Gani mau nanya lagi? Oh, tentu, mumpung ada Romo. Masih banyak ya? Kelihatan saya jarang ke gereja sama. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan nih Romo ya. Saya penasaran gitu, banyak penasaran. Nah ini saya mau bertanya mengenai lebih ke pemikiran saya nih Romo. Ya, Bahwa umat Kristiani, kebetulan saya Kristen Romo, ya, ya, mengimani bahwa Yesus adalah putra Allah. betul, betul. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa Tuhan atau Allah memilih untuk mengorbankan anaknya yang Oke, tunggal oke, ya oke. untuk menebus dosa manusia yang bahkan tidak kenal mungkin ya, Mm-mm. atau misalnya kenal tapi malah ikut menyiksa gitu. Ya, ya. Nah, ini kenapa gitu? Padahal kalau logika saya bahwa namanya bapak, saya kebayang ya nanti saya punya anak gitu Romo ya. Saya pasti sayang banget lah sama anak saya gitu. Nggak mau lah anak Nggak saya mau disiksa dikorbankan. apalagi dibunuh Oh, gitu. Nah, ya. itu kenapa harus mengorbankan anaknya begitu Romo? Ya, betul ya. Memang pertanyaannya banyak yang muncul. Kenapa harus Yesus? Artinya bahwa itu adalah anak Allah yang dikasihi, ya. Atau di dalam ketika Yesus dibaptis itu kan juga ada kata-kata kan dari kata-kata Allah inilah putraku yang kukasihi, gitu ya. Jadi memang secara logika pikiran kita memang betul ya. Bagaimana mungkin nih seorang bapak mengorbankan anaknya, gitu ya. Ini kan juga menjadi sebuah pertanyaan logika, tapi ini bukan soal logika pikiran kita, tapi bahwa sebenarnya ini menjadi tanda bahwa Allah begitu mencintai manusia. Dan Yesus ini adalah Allah sendiri kan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, ya kan? Jadi Allah yang menjelma menjadi manusia, ya. Maka dikatakan sabda telah menjadi daging atau sabda telah menjadi manusia. Jadi Yesus ini adalah ya putra Allah atau dikatakan ya kesatuan Tritunggal Allah sendiri yang hadir. Maka sebenarnya bentuk cinta Allah kepada manusia gitu. Dan itu Allah sendiri yang hadir ya. Tetapi mewujudkan pada Yesus yang kemudian sebagai manusia biar tinggal bersama dengan manusia. Kira-kira gitu ya. Oke. Ini Semoga jelas ya. Saya nangkepnya saking cintanya. Saking cintanya kepada manusia. Ini kan luar biasa kan ya. Manusia itu dicintai, dikasih oleh Allah, maka diberikan hati yang istimewa. Wah, itu kan dahsyat. Dahsyat sekali ya. Kalau Iya. sudah begini rasanya kalau mau hidupnya kacau itu aduh. Wah, Saking saya malu, malu. ya kan malu, harusnya malu begitu loh. Mario kalau Ya. nyontek harus malu, Malu, ya. nyontek Ya. malu, Pak. ya kan? Tuhan saja sudah berkorban sedemikian besar Iya. untuk menyelamatkan Nyontek. Mau saya sia-siain ya Pak? Sia-siain nggak boleh ya. Masuk nyontek Mario? Oh enggak, enggak. Enggak ya. Jangan ya, ya, anak baik dia, Iya, Mario. anak baik dia Romo. Baik-baik saya maaf Pak. Silakan Mario Oh, saya lagi ya, Pak? Boleh. Ya. Jadi begini Romo, saya ada pertanyaan lagi nih. Ya. Kalau saya ingat-ingat nih Romo, pas peristiwa penangkapan dan penaliban Yesus nih Romo, kan banyak orang-orang yang terlibat tuh Romo. Betul, betul. Ada para pemuka agama Yahudi, Iya, terus pemerintah Romawi, terus kaum Farisi juga Iya. ada. Nah jadi pertanyaan dari saya nih Romo, jadi siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas kematian Yesus ini? Apa orang-orang tadi itu atau Iya. ada orang-orang lain Romo Iya. yang bertanggung jawab atas kematian dan wafatnya Yesus ini? Ya. Ya, memang yang terlibat banyak ya. Yang terlibat kan ada tentara Romawi, orang-orang Yahudi dan semuanya ya. Nah, tapi memang dari kita sebagai orang Kristiani memang kemudian kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa mereka yang bersalah ya, orang-orang Yahudi atau mengatakan itu wah orang-orang keturunan Yahudi itu bersalah atas kematian Yesus atau atas wafat Yesus gitu ya. Tapi di balik itu sebenarnya yang sebenarnya dipersalahkan adalah ya kita semua manusia ini karena manusia adalah
berdosa. Ya, Yesus seperti itu tuh karena ingin menebus dosa-dosa manusia. Jadi memang kalau tadi Mario bilang banyak yang terlibat ya. Kalau kita main main tablo ya, drama itu kan wah ada Romawi, wah tentara ya kan, ada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ya, mereka mengejek Yesus. Kemudian mereka dipersalahkan. Bukan, kembali lagi kepada identitas kita, yaitu orang-orang atau manusia yang jatuh dalam dosa. Dan kita yang semuanya ini ya, kalau kita nggak mau berubah tadi ya, karena sudah dikasih Allah, itu kan kebangetan itulah ya. Maka itu yang sebenarnya sangat jelas dipersalahkan adalah kita manusia yang jatuh dalam dosa. Maka ya manusia harus bangkit karena Yesus sudah menebus dosa manusia itu. Begitu Mario. Jadi kita tidak bisa menyalahkan orang-orang itu atau Yahudi dan keturunannya, tidak. Oh iya, Romo. Jadi nggak bisa ada yang disalahin gitu ya? Wah, nggak ada. Kita ini yang salah, Mario. Oh iya. Jadi Karena emang kita berdosa, Mario. oh, kita yang salah. Pak. Iya. Kalau kita tidak jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus tidak akan Tidak akan mengorbankan mengalami dirinya. seperti itu. Oh iya, salah kita berarti Pak Gani. Iya, salah manusia. Salah manusia, Iya, oh, manusia. manusia. Tidak hanya kita aja, manusia. Banyak jadi Mario Oh, ya. iya, Pak Gani. Kalau salah jangan sendiri, salahin yang lain. Gak gitu ya. Iya, nggak iya, gitu. iya. Saling juga ikut-ikutin yang lain. Tapi memang semua ya, karena manusia berdosa. tadi Betul, ya, betul, Pastor betul. Romo. Oke, Pak Gani. Ternyata, wah ini makanya kalau ngobrol itu harus sama orang yang memang Iya, emang jelas, ahlinya, iya, gitu emang ya. jelas. Jangan nanya saya juga bingung. Tanya kelinci aja nggak bisa kan? Oke Romo. Ya. Menyambung dengan pertanyaan Mario tadi. Romo. Iya. Menjadi suatu apa ya, bisa dibilang polemik gitu ya. Kalau kita melihat dari sejarah, bisa jadi bahwa kematian Tuhan Yesus ini merupakan politik gitu, politik Romawi, karena pada waktu itu kan Herodes tidak ingin jabatannya kan waktu itu apa ya, pemimpin wilayah atau penguasa gitu ya, penguasa wilayah, takut bahwa ini raja Yahudi nih, Yesus kan diluk-lukan sebagai raja Yahudi. Nah ini apakah menjadi korban politik gitu Yesus ini? Tuhan Yesus ini menjadi korban politik atau memang rencana tadi gitu? Iya, iya. Ya, wah ini seru ini ya. Iya. Sudah masuk ke wilayah politik ini. Iya, udah politik Pak Gani. Ya, anggapan itu wajar saya kira ya, karena kemudian ketika Yesus hadir itu dalam konteks memang politik ya, politik yang kemudian orang-orang itu berkuasa gitu. Cuma kembali lagi, memang kemudian bukan kemudian Yesus dikorbankan, bukan, tetapi memang ya kembali lagi bahwa ada sebuah rancangan besar. Ada sebuah skenario besar dari Tuhan. Wah ini kayak sekarang ini kan ada skenarionya ya kan, skenario, ada satu rencana besar dari Allah yang ingin menghadirkan sosok putranya yang terkasih, yaitu Yesus itu. Ya, maka inilah yang kemudian jadi bukan dikorbankan, ya, sudah dikorbankan, tapi memang konteks masyarakat pada waktu itu harus dirombak, harus dirubah, maka harus dibutuhkan sebuah kehadiran sosok, yaitu Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan itu memang sudah sebuah rangkaian Allah yang sungguh luar biasa loh. Allah merencanakan dari awal jauh-jauh hari supaya manusia ini yang jatuh dalam dosa, mulai dari Adam dan Hawa itu kembali ya, kembali kepada pangkuan Tuhan. Adam dan Hawa kan jelas ya, bagaimana Adam dan Hawa tidak taat lagi kepada Allah, malah berani kepada Allah. Nah, jatuh dalam dosa. Inilah yang kemudian Allah luar biasa, dia ingin, waduh manusia jatuh dalam dosa ini, tidak ikut kehendakku ini, maka yuk dihadirkanlah dia menjelma menjadi manusia dalam konteks masyarakat yang pada waktu itu memang sangat sangat dipenuhi dengan kedosaan yang luar biasa. Begitu Mario dan Pak Gani. Ya, Oke, wah, jadi gitu Pak Gani. ternyata sudut pandang ya, Romo, bahwa kalau dilihat dari sisi sejarah mungkin politik gitu ya, tapi kalau kita lihat dengan kacamata iman. Kristiani, maka yaitu merupakan rencana besar tadi. Rencana besar dari Allah ya. Dan itu harus kita imani, tidak boleh ini mah politik aja gitu. Jangan. Karena kita umat Kristiani ya, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu wafat dan bangkit nantinya untuk
kita Manusia. semua. Iya, buat manusia. Bang Mario, mau ada pertanyaan lagi? Ya, ada satu lagi nih yang Satu mengganjal. lagi ya, Oh, masih iya. banyak nggak tuh pertanyaan ini Mario? Kalau dari saya sih masih ada satu lagi. Mau banyak juga nggak apa-apa. Ya, kasihan nanti rokoknya. Oh nggak siap, mau berapa lagi siap? Tantang ini romonya Iya, juga. Wah, Bisa lebih dari sampai 1 jam. tengah malam, Romo. Sok silakan. Silakan. Mario. Ya, Mario. jadi Romo, kan Yesus itu emang benar-benar harus wafat ya buat manusia. Betul. Nah, jadi kan Yesus itu wafatnya dengan cara disalib nih, Romo. Iya. Nah, kenapa nggak pakai cara lain aja selain disalib bisa, Romo? Misalnya apa misalnya? Misalnya dikasih racun atau Oh, apa? dikasih gitu, racun. Romo. Atau mungkin cara-cara lain yang lebih nggak Ditembak meyakinkan gitu namanya. ya. Nggak disisa dulu, Romo. Oke betul ya. Jadi kenapa harus disalib ya Iya. kan? Tidak dengan cara lain. Entah dikasih obat atau apa ya. Ya ini memang ketika Yesus hadir pada waktu itu, artinya ketika Yesus hadir dalam konteks masyarakat yang ada, yaitu adalah kekuasaan Romawi, itu sedang pada saat itu memang hukuman yang terberat itu dengan disalib, ya kan. Jadi kalau kita lihat sejarahnya bahwa salib itu adalah hukuman yang paling berat dan paling hina yang diberikan oleh seseorang, entah itu perampok, pemberontak, ya, pembunuh dan sebagainya. Bayangkan ini ya, Yesus diposisikan seperti itu. Ya. Karena memang kalau kita tahu Yesus dianggap sebagai pemberontak, ya, penghasut masyarakat atau penghasut massa dengan ajarannya. Apalagi dia mengatakan dia menjajarkan sebagai Allah. Oh, iya. Ya itu kan kemudian wah ini kan penghasut ini, wah dia pengaruhi. Ya ini siapa memposisikan diri sebagai, banyak orang marah. Ya. Maka itulah yang kemudian dijatuhkan hukuman Tuhan Yesus itu sama dengan para perampok atau para penghasut. Jadi sebagai hukuman yang paling hina dan pada waktu itu adalah salib. Dan kita tahu yang disalib kan kanan kirinya kan penjahat Iya, juga kan iya, kanan iya, kirinya. iya. Itu kan akhirnya sama karena disamakan Yesus adalah penjahat dan perampok. Maka memang pada saat itu hukuman yang ada atau dalam konteks undang-undang dalam Romawi itu adalah disalib. Begitu Mario. Jadi Iya. belum ada dulu disuntik racun atau dimatikan begitu Oh, belum iya, ada. masih ya kan? kuno ya, Romo. Masih kuno ya kan. Begitu. Iya. Kebayang nggak kalau misalnya sudah ada kursi listrik? Nah, strom ya kan. Strom. Wah. Nanti Nanti jadi- kita kalungannya bukan salib kan? Kursi kan? Iya, pasti. Enggak bercanda, bercanda. Oh iya betul ya kursi ya. Atau enggak nanti suntikan nanti. Iya kan? Itu. Nah, itu jadi pas ya semuanya. Pas sekali. jadi Pas, ya, Pas Romo. dan memang justru itulah yang menjadi rahmat karya Allah yang luar biasa. Dalam konteks iman, salib bukan lagi menjadi hinaan, salib bukan menjadi sebuah kekalahan, tapi justru salib menjadi kemenangan. Disitulah menjadi jalan kebangkitan. Wah, keren ya? Keren. Keren. Bagus. Romo, Romo, jelaskan. keren. Iya, keren. Waduh. Aduh. Ini pertanyaan saya selanjutnya nih, Romo. Iya. Sebenarnya saya masih apa ya, ngawang-ngawang juga ini pertanyaan ini. Hubungannya kenapa kan ada perayaan Yom Kippur. Oh, Yom Kippur. Nah, ini- Oh, ya. Kenapa wafatnya menjelang hari Paskah gitu, Tuhan Yesus gitu. Mengapa tidak saat hari perdamaian bangsa Israel tadi, Yom Yom Kippur, Kippur? Kenapa gitu harus berbeda gitu? Ya. Nah, itu ya. Kenapa ya? Aduh. Ini tanya pemerintah ini. Ya, Yom Kippur itu yang saya tahu memang itu adalah sebuah tradisi Yahudi yang sangat kuno sekali, yang lama, yang memang intinya adalah sebagai pembebasan atau penebusan dari dosa-dosa. Jadi mereka ada puasa, ada doa gitu ya. Jadi dikatakan Yom Kippur itu adalah sebuah tradisi pembebasan, sehingga orang ingin menyucikan diri ya dengan puasa dan dengan berdoa. Memang ini sangat beda sekali karena memang saya kira tradisi Yom Kippur ini sudah ada sebelum peristiwa Yesus disalib gitu. Memang berbeda sekali konteksnya. Kalau Yom Kippur adalah tradisi-tradisi besar dari bangsa Yahudi dan sudah ada. Maka sangat berbeda dengan peristiwa Yesus yang disalibkan. Sesuatu yang berbeda, Berbeda, peristiwanya berbeda. Maka memang
Akhirnya ya saya kira itu menjadi alasan tidak disatukan dengan tradisi Yom Kippur itu. Karena maknanya beda. Lebih kalau Yom Kippur adalah diriku untuk membersihkan diri, ya kan? Dari dosa-dosa, tapi kalau Paskah Yesus yang wafat disalib dan kemudian bangkit adalah pengalaman iman Allah yang kemudian sebagai pribadi ingin menghadirkan Allah yang hadir tengah manusia. Itu. Iya, jadi intinya itu dua hal yang berbeda. Dua yang berbeda, saya kira, gitu. Jadi tidak bisa disatukan. Tidak bisa disatukan, malah justruan Yom Kippur gitu loh. Oh, Tahu Yom Kippur? saya baru dengar Pak sekarang. Saya taunya Yom Zipur. Yom Kippur, ya. Yom Saya jadi juga tempur. Yang sini tempur. Tadi saya dengarnya gitu. Wah, ini yang berhubungan dengan tempur, oh bukan ya. Iya. Nah ini satu lagi nih Romo. Iya. Ini kalau ini pertanyaan pribadi saya nih. Oh, pribadi ya? Pribadi. Nanti di luar aja lah pribadi. Oh enggak. Masih menyangkut tentang Paskah Oh soalnya. iya. Ya, mengenai Yudas Iskariot nih. Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ini menurut saya nih ya Romo ya, aktor besar dalam peristiwa wafat dan sengsara dan wafat Yesus. Ya. Karena menurut saya kalau Yudas Iskariot tidak berkhianat, maka tidak akan ada itu peristiwa sengsara dan wafat Iya, Yesus. betul. Kemudian sampai akhirnya Yudas itu gantung diri ya. Iya, Bunuh gantung diri. gitu. Betul. Nah, itu gimana gitu? Kasihan dong kalau gitu. Antara tokoh utama menurut saya ya, tokoh utama terjadinya sengsara dan wafat, tapi kemudian di akhirnya harus bunuh diri. Bunuh diri. Nah, itu gimana itu? Iya. Romo? Jadi dengan kata lain sebenarnya kita harus berterima kasih kepada Yudas Iskariot. Karena sudah berkhianat. Kalau Yudas nggak berkhianat, nggak menjual Yesus ya. Nah, itu gimana? Romo? Ya. Tentu ya ini perjalanan beriman. Kalau kita lihat Yesus manggil 12 rasul. Dan 12 rasul ternyata karakternya berbeda-beda, Berbeda-beda. ya kan? Mereka ada yang saat dekat dengan Yesus ya, sampai Yohanes itu adalah murid yang dikasihi, ya, murid yang dikasihi. Petrus itu murid yang keras dan sebagainya. Ya kita tidak bisa mengatakan bahwa wah ini ternyata ada Yudas Iskariot ini sebagai sebagai orang yang berkhianat dan akhirnya rencana Allah itu berhasil. Iya. Ya, saya tidak mau mengatakan itu, tetapi bahwa justru ini adalah mau menunjukkan bahwa para murid ini punya kehendak bebas. Ya, murid punya kehendak bebas. Ternyata para murid ini itu gambaran kita sebagai manusia, begitu. Ternyata dekat dengan Yesus pun tidak menjadi jaminan bahwa kita bisa memahami karya dan ajaran Yesus. Ternyata mereka, para murid ini kan itu sebenarnya sama. Yudas Iskariot dengan Petrus itu sama loh ya. Sama-sama. Ya. Yudas Iskariot dia berkhianat atau mengkhianati Yesus ya. Dan akhirnya sebenarnya Yesus masih memberikan pintu yang terbuka. Allah kan tidak tidak menghukum ya, tapi Allah tetap memberikan kerahiman. Yesus juga mengasihi dan sebagainya. Tapi justru Yudas Iskariot jatuh kepada dosa dirinya. Akhirnya dia menyesal dan akhirnya Bunuh diri. Berbeda dengan Petrus, dia menyangkal berapa? 3 Tiga kali. Iya. Ya, bayangkan menyangkal 3 kali, tidak mengaku Yesus. Tetapi luar biasanya adalah Petrus berani kembali mengalami kasih Allah. Maka Petrus selamat. Ya, sebenarnya ini adalah bagaimana gambaran manusia kalau mau ya kita dosa, tapi kalau kita mau kembali seperti Petrus akan mendapat keselamatan. Tapi kalau kita semakin jauh akan mendapatkan kematian. Gitu. Jadi Ha-ha. intinya adalah setelah Yudas berkhianat, pilihannya ada di diri Yudas, mau bertobat Betul. atau memilih maut. Memilih maut. Ya. Oke, wah ini pengetahuan baru ini. Ya, Karena karena selama ini saya mikirnya wah ini Yudas ini kasihan. Tokoh penting ya, tokoh penting gitu. ini malah terakhir gantung diri. Nah, gantung diri kan kasihan gitu. Jalan hidupnya harus menjadi pengkhianat, bunuh diri. Gitu kan. Wah ini kasihan gitu kan. Pengennya tidak bunuh diri ya. Iya, ternyata bahwa pilihan tadi bahwa Betul. manusia itu punya kehendak bebas, free will yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Betul. Itu luar biasa. Itu. Ya, jadi gitu katanya. Yes. Nah, jadi begitu. Saya nanya ke Romo, kamu menjelaskan enggak? Gaya ya, tapi Sip, nggak apa-apa. sip. Belajar. Mungkin Iya. ada yang mau ditanyain lagi mengenai Paskah gitu. Wah, Terserah. apa lagi ya Bang Gani? Apa coba?
Kayaknya sih itu doang dari saya mah. Oh, aduh. Cukup ya? Hari? Iya. Oke. Nanti kasihan romonya Pak Gani. Kasihan penontonnya. Oh iya. Oh iya ya. Kelamaan ya. Mungkin penonton juga aduh ternyata ya. Waduh ya kan semoga Pasca terus. itu tidak sesederhana menghias telur ternyata ya. Nah, Banyak makna-makna tersembunyi yang selama ini mungkin tidak disadari. Seperti hanya waktu Natal ya, Ya, Romo, ya. bahwa selama ini kan kita taunya Natal itu pesta gitu. Oh, ada yang kru ada yang mau bertanya. Wah, ini Wah, ini boleh banyak nih, pertanyaan boleh. dan kru bertanya semua. Iya, iya. Biar mencukupi waktu. Oke. Jangan terlalu jujur. Boleh, silakan. Jadi kalau harus dibandingkan yang harus dirayakan lebih meriah itu Paskah atau Natal, Romo? Ya, oh ini bagus nih, pertanyaan bagus Pak. Terima kasih. Ya. Jadi yang lebih harus hendaknya kita lebih dirayakan itu adalah Paskah. Nah, Paskah itu adalah sebenarnya sebagai pusat dari perayaan kita, iman kita, yaitu apa? Kebangkitan. Justru kebangkitan itu menjadi puncak dari iman kita. Bukan berarti Natal tidak penting, bukan. Natal juga memberi warna kelahiran, kan itu kelahiran Yesus sang juru selamat, tapi dari konteks liturgi ya, dari seluruh ajaran iman gereja yang menjadi penting dalam perayaan gereja itu adalah Paskah. Dan itu kan pekan Paskah sebuah perjalanan hidup manusia loh ya, Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Malam Paskah sampai Minggu Paskah. Jadi yang paling penting yang hendaknya kita rayakan lebih meriah dan lebih hikmat adalah Paskah. Itu. Begitu, Pak. Terima kasih, Romo. Oke, sip. Penyelamatan ya, Romo. Penyelamatan karena di situ menjadi sebuah kisah perjalanan Allah menyelamatkan manusia dan manusia diangkat dari lumpur dosa. Dosa lumpur lo ya. Lumpur. Oh, iya. Pak, lumpur Romo. Kue itu Kue Romo. lumpur. Kue lumpur. Lumpur dosa jangan ya. Kue lumpur boleh. Lemper ya. Lumpur. Jadi lapar ini ya. Aduh, pemirsa ini. Wah, ini daging semua ini. Ah, iya, Pak Gani. Makanya sering ke gereja biar tahu. Ya, iya. kan gereja sekarang udah buka. Udah Sudah buka. buka offline sekarang. Oh, ini Romo ini di mana? Bertugas di mana? Oh iya, saya tugas di paroki Santo Martinus, ya gerejanya di Lanut Suleman, gitu ya. Bisa naik pesawat dong. Naik pesawat ya, jadi naik helikopter kadang ya. Ada landasan helinya. Pak. Ada landasannya. Oke. Keren itu, ide bagus juga ya. Nanti Biar- di sana ini buat payung. Oke. Oh, ini kayaknya sudah pemirsanya ini sudah agak-agak aduh ini Menyesal nih iya. ntar. Waduh, banyak banget nih dosa saya ternyata. Waduh, salah. Karena kita memang semua manusia berdosa. Nah, katanya ada liputan khusus. Oh, ada live record ya Pak Gani? Oh, ada live record. Iya, ada. Oh, Pas ini- perayaan Kamis Putih kemarin Pak Gani. oh, Iya. program Dari programnya dari Semata juga Pak Gani. Semata. dari Semata. Iya. Yang diwawancari siapa waktu itu? Waktu itu Romo Wahyu juga. Oh iya, betul ya. Waktu itu ya di gereja ya? Iya, Rom. Oh, oke. iya. Mario nggak ngajak-ngajak Wah, ini. loh, Mario waktu itu ada ya? Ada Ada ya? Ada. Oh. Saya masker gak kelihatan. Saya yang diem doang. Saya yang diem doang. Oh, dia doang. Pantes Romonya lupa. Iya, waduh, Mario pakai jadi- masker. Sorry Iya, Mario. nggak apa-apa, Romo, Minta nggak maaf, apa-apa. mohon ampun. Iya, salah saya juga. Oke ya. Jadi mau kita lihat bersama? Oh iya, Pak Gani kan belum lihat ya. Belum makanya ya. Ya, makanya. Mari kita lihat bersama Mata-mata mata-mata semata. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Halo sobat-sobat semata, balik lagi dengan reporter Elisa. Dan reporter Marco.
di episode Semata kali ini. Nah, sekarang tuh kita ada di Gereja Santo Martinus. Kita akan menyaksikan secara langsung bagaimana umat-umat Katolik ini mengikuti Misa Kamis Putih untuk menjelang Paskah tahun ini. Yuk ikutin terus. Halo kakak-kakak, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya di sini. Jadi kita tuh lagi melakukan syuting Semata yang akan disiarkan di YouTube-nya Talenta. Nah sekarang tuh kita mau nanya nih, ini kan kakak-kakak ini pasti bakal misa offline kan? Kalau gitu gimana sih perasaannya karena kita tuh udah offline gitu? Kalau dari saya sendiri sangat senang ya, karena kan sebelumnya online. Jadi kalau misalnya misa offline itu menurut saya beda sama misa online. Kalau offline itu kita lebih lebih fokus gitu, karena kan lebih menghadap altar langsung gitu kalau dari saya. Kalau dari kakak sendiri? Ya karena kita itu bisa merasakan langsung feel-nya ada di gereja ini jadi, daripada di online gitu. Ya. Oke, terima kasih kakak. Nah, Elsa gimana tuh tadi? Cuplikan apa tuh? Ya, jadi tadi itu ya merupakan cuplikan dari perayaan Kamis Putih di Gereja Santo Martinus. Kalau gitu, gimana kalau kita tanya-tanya aja Romo sekarang? Ayo. Ayo. Halo sore Romo. Halo, selamat sore. Baik, sehat, amin ya. Baiklah kalau Romo. Terus sekarang tuh kita mau nanya-nanya nih Romo tentang seputar Paskah gitu. Ya. Kalau tema Paskah tahun ini tuh apa sih Romo? Tema Paskah tahun ini adalah kebangkitannya memulihkan kehidupan. Nah ini artinya bahwa kita berharap kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan hari ini memulihkan kehidupan kita. Karena setelah 2 tahun ini kita diterjang oleh badai pandemi ya, maka kita ingin mohon kepada Tuhan dan juga kita ingin merefleksikan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus memulihkan hidup kita pulih lagi ya. Selama ini kita pandemi, jatuh, lelah, sakit dan sebagainya, maka kebangkitan Tuhan yaitu Paskah membawa kepulihan atau hidup kita menjadi pulih kembali, menjadi sehat dan bangkit kembali. Bagus banget ya temanya teman-teman. Nah terus kalau gitu dari Romo sendiri, Romo punya harapan gak sih untuk Paskah tahun ini? Harapannya adalah bahwa Paskah tahun ini bisa dihadiri oleh semua umat ya, karena Paskah tahun ini itu tidak lagi pembatasan umur ya, tidak ada lagi pembatasan umur, tidak ada pembatasan jumlah ya, tetapi semua umat bisa hadir. Maka diharapkan umat bisa merayakan Paskah dengan baik ya. Dan mari kita kembali ke gereja. Sudah 2 tahun kita tidak ke gereja secara offline. Biasanya secara online kan. Nah sekarang secara online hadir, diundang oleh Yesus untuk merayakan Ekaristi. Semoga harapan Romo ini semuanya terkabul. Yes, oke. Terus Romo, sekarang kan kita udah mulai offline lagi nih. Udah 2 tahun ini kan kita online terus, atau enggak mungkin ada beberapa yang offline sesuai umurnya. Nah kalau gitu melihat banyak sekali orang yang mengikuti misa secara online ini, perasaan Romo itu gimana sih? Gembira, happy, atau bahkan terharu gitu? Ya, perasaannya luar biasa. Perasaannya itu kalau saya dari Minggu Palma kemarin adalah terharu. Ya, karena apa? Bahwa ada kerinduan yang luar biasa di hati umat untuk hadir kembali ke gereja. Khususnya oma-opa, ya. Mereka oma-opa dilarang, masih belum boleh, tapi sekarang sudah boleh ke gereja. Inilah perasaan terharu, tapi juga gembira. Ternyata banyak umat yang rindu untuk datang ke gereja, dan gereja sekarang sudah ada haru, tapi juga ada rasa gembira karena sungguh Ekaristi sudah dirayakan kembali secara offline. Kalau gitu Romo kita lanjut ke yang terakhir ya Romo. Apakah Romo ini memiliki pesan untuk disampaikan ke masyarakat? Ya, pesan-pesannya adalah mari Bapak Ibu sekalian kita rayakan Paskah dengan penuh sukacita. Ya, kebangkitannya memberikan kebangkitan untuk kita, menumbuhkan hidup kita kembali, memulihkan hidup kita yang sakit, yang lesu, yang lemah. Maka lewat perayaan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus, mari kita bangkit lagi dan mari kembali ke gereja. Jangan kemudian sudah posisi wena, wah ya sudah nyaman di rumah karena misa online. Sekarang kita kembali misa di gereja secara langsung dan kita semua
merayakan dengan sukacita. Sip, Tuhan berkati. Oke, makasih Ya. Romo. Oke, terima kasih. Meluangkan Ya, terima waktunya kasih, untuk terima kasih. berbincang. Oke, Ya. Tuhan berkati. Sekian dari perbincangan kita, akan saya kembalikan kepada Mario dan Pak Gandhi di studio. Terima kasih. If you change the way you look at things, the things you look at change. Sampai sekarang, seluruh sekolah di Indonesia masih tutup karena pandemi. Nola, Joe, Frank, Smiles, very sad. Semu. Bebaturan, guru, juga aya nu kurang. 这件事对我们有一点难。 Nanging artine, ora kok kabeh mandek nih gini. Ada kreativitas baru, pengalaman baru, menarik banget. Eta teh paket komplit di SMA Talenta. We believe we're being tempted. 有忍耐，也有毅力，然后有坚韧，也有纪律。 We're not alone. Exactly. You're not alone. We, teachers, do experience them. But we together defeating this pandemic for amazing future. Greater and happier. Dreaming as high as the sky. Because if you fall, you're going to fall among the stars. You must be the change you wish to see in the world. Come, join us. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kembali lagi di acara Kuya. Semata. Nah, jadi gitu Pak Gani. Oh, jadi Iya. liputannya tadi kamis putih ya? Iya, bener. Di Mario Nanya-nanya sama Romo juga tadi. Iya, tapi Romonya lupa. Iya, nih, Marionya masker membuat kurang kita masih, lupa. Iya. masih belajar soalnya Romo. Oh, bagus Mario. tapi bagus. Iya. Saya Keren, diem keren. terus kemarin. Nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi tadi kita sudah ngobrol ya, Ya, mengenai Paskah ya. Iya. Bahwa Paskah itu memang kisah sengsara dan wafat Yesus. Kemudian tidak berhubungan dengan Yom Kippur ya, Ya. itu dua peristiwa yang berbeda. Dan yang pasti kelinci. Kelinci. Nah, itu kan Yang- bagian dari tradisi ya, Tradisi, mungkin, Romo, ya. tradisi, betul. Tradisi. Jadi supaya mungkin anak-anak tertarik mengikuti Paskah gitu Paskah, ya. iya. Dan nantinya belajar tahu bahwa dari simbol telur menetas ya, kemudian keluar gitu ya, Hidup seperti baru, Tuhan ya. Yesus yang Bangkit, wafat, kemudian dikuburkan tapi kemudian bangkit Iya. untuk bangkit. menyelamatkan manusia. Gitu makanya Ya, jadi- sering ke gereja kata si Uga tadi ya. Wah, ya saya mah gerejanya online biasanya Romo. Oh, online ya? Iya, Wah, biasanya sekarang sudah online. offline. Iya, sekarang udah membaik jadi Sudah offline. baik ya, sekarang Iya. sudah terbuka gerejanya. Kalau Pak Gani gimana ini? Saya sudah offline juga, tapi saya memilih untuk online. Wah, Aduh. kenapa ini Pak Gani? Iya, ini Males masih, ya Pak Gani? masih nyaman ya. Masih nyaman ya Aduh, udah. di rumah ya. Udah wena ya, posisi Iya, wena. tapi memang saya juga sedang memaksakan diri harus offline Offline. gitu. Ya, udah ada inisiatif diri ya. Iya. Iya. Supaya hikmat lebih hikmat Betul, kalau betul. ibadah di gereja. Iya. Kalau Iya. di rumah itu kadang pengennya kan bentar lagi gitu Iya. kan, misalnya bentar lagi, khotbahnya bentar belum, makan dulu. Oh, Jadi sambil aduh, ini ya. kacau gitu Iya, kan. gagal fokus terus ya Pak Gani. Iya, fokusnya memang harusnya datang ke gereja. Iya. Mumpung bisa, kenapa enggak? Iya, Yes. Tentunya dengan protokol Kesehatan. kesehatan. Barangkali Mario ada yang mau disampaikan?
Oh, saya mau nyampein ini aja sih Pak Gani. Apa itu, Mario? Ya, kalau apa ya Pak Gani? Yang Dia tahu. Iya Pak Gani, saya mau nyampein aja nih yang kalau kita ini udah menaati protokol kesehatan. Oh iya, tentu saja. Ya semua, pokoknya yang kru-kru, terus kita juga udah betul yang terlibat dalam produksi Semata semua sudah melaksanakan protokol kesehatan. Romo, ada pesan untuk penonton pemirsa Semata? Oh iya, baik. Pemirsa Semata, terima kasih untuk hari ini dan semoga kita bisa lebih mendalam lagi memaknai Paskah, yaitu Yesus yang sungguh bangkit mulia karena Yesus mencintai kita manusia. Nah, sebagai bentuk tanggapan kita, mari kita semua mulai pergi ke gereja, ya, kembali ke gereja. Dulu kan online, ya kan? Situasi sekarang udah membaik, puji Tuhan, semakin membaik, nanti semakin endemi. Sekarang gereja sudah dibuka, maka mari kita kembali ke gereja untuk bersama-sama berjumpa dengan Yesus, merayakan Ekaristi. Iya, siap. Ya. Jadi gitu. Sepertinya sudah di penghujung acara ya, Romo. Ya. Mari. Oh bentar Pak Gani, kita belum ngucapin makasih dulu. Oh, sampai lupa. Iya, sampai lupa ya. Saya minta maaf. Maafkan, saya kan saya maaf. Maaf nih Romo. Ya, terima kasih Romo sudah mau datang. Sama-sama, Gani. Ya, sudah mau ditanya-tanya ya Romo. Ya, siap. Oke, luar menambah biasa. pengetahuan saya, Mario dan para pemirsa di rumah gitu ya, bahwa tadi Paskah juga menjadi bagian yang paling penting dalam umat Kristiani. Umat Kristiani. Begitu. Jadi ini ada yang ingin disampaikan dari tim Semata, sebuah ucapan lah ya, ucapan terima kasih gitu ya. Oke, Romo bisa berdiri? Oh bisa, oke. Iya. Terima kasih Sersabda. Ya ini ucapan terima kasih ya dari kami tim Semata, juga dari para penonton setia Semata. Oke, ya. Mohon diterima. Ya, terima kasih. Sama-sama. Pak Gani, Mario, terima kasih. Ya, semuanya terima kasih. Iya. Oke Pak Gani, kayaknya kita udah di penghujung acara ini. Betul sekali, di penghujung acara. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Betul, dan jangan lupa kita bertemu di episode Semata selanjutnya. Kuya Semata. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu.